Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulil karim wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Jadi kita hari ini akan membahas masalah siwak. Siwak. Nggak asing lagi lah ya, siwak itu apa ya? Ada yang nggak tahu siwak? Tahu semua ya? Insan tahu siwak? Apa siwak? Siwak itu sikat gigi. Benarkah siwak itu sikat gigi? Ya, siwak itu sikat gigi. Hah? Apa? Siwak itu apa namanya? Adaptasi kalimat. Aslinya itu miswak. Miswak itu secara bahasa artinya setiap alat yang digunakan untuk menyikat gigi. Betul berarti insan. Siwak itu sikat gigi. Secara umum betul. Tapi yang dimaksud di sini adalah setiap perkara-perkara yang membersihkan gigi. Itu namanya miswak. Miswak. Nah, siwak, miswak sama. Saya bilang tangan kanan ya, di kamera tangan kiri. Siwak ini secara umum artinya adalah setiap perkara yang dapat membersihkan gigi. Maka di situ masuklah sikat gigi, Pepsodent, Ciktaden, Deliden, nah, den biasanya kan. Tengoklah. Biasanya tuh kalau produk-produk untuk bersihin gigi itu ada den-dennya dia. Tapi siwak ini nggak ada den-dennya. Al-Khoir, dan itu aja. Ya kan? Terus apa lagi? Apa tuh namanya? Kain digumul-gumul kecil, digosokkan ke gigi, itu pun bisa dinamakan siwak. Atau dengan jari, pakai jari telunjuk giginya, itu pun dikatakan siwak. Siwak ini miswak ini adalah satu kalimat yang umum. Tetapi kalau dikatakan siwak di sini berarti apa? Siwak di sini adalah kayu arak. Kayu arak namanya. Bukan arak minuman itu, bukan. Nama kayunya kayu arak. Kayu arak ini adalah salah satu kayu yang paling afdol, paling utama digunakan untuk bersiwak. Ada miswak, ada siwak. Ya. Paham? Kalau miswak maka masuk semua. Alat-alat kebersihan mulut itu masuk semua. Pokok kata siwak di sini umumnya kita di Indonesia itu adalah kayu arak, sejenis kayu yang ujungnya digigit-gigit jadi kayak serabut, nanti digosokkan ke gigi. Itu yang akan kita bahas pada pengajian kali ini. Apakah semua kayu boleh jadi siwak? Saya nggak ada duit, Ustaz. Jadi gagang sapu dah saya bikin siwak. Oh, boleh nggak? Gagang sapu nggak bisa jadi siwak kan? Semua kayu boleh jadi siwak. Jadi besok bikin gagang sapu siwak enggak? Kecuali kayu-kayu yang keras. Dalam kitab itu contohnya bambu. Bambu itu kan kayunya keras. Walaupun dia berserabut tapi keras. Semua kayu bisa jadi siwak dengan syarat tidak keras dan dia berserabut. Ada serabutnya dia. Dulu saya pas mondok di Ancol dulu ada teman siwaknya dari pelepah kelapa. Di pelepah kelapa siwaknya. Ada lagi orang siwaknya ranting pohon rambutan. Boleh nggak? Boleh. Tetapi yang paling utama siwak itu adalah dengan menggunakan kayu arak. Kayu arak itu kayu yang dia bentuknya macam ranting, berserabut. Kalau dicium dia wangi. Itu ada dijual di toko saya 7.000 satu kan, ikan aja. Itu yang paling afdol untuk siwak. Ada lagi orang bersiwak dengan kayu pohon tin. Itu kalau disiwakkan rasanya pahit luar biasa, tapi bersih dan juga bisa mewangikan mulut. Itu pun bisa digunakan untuk bersiwak. Nah, apa gunanya kita bersiwak?
gunanya banyak, keuntungannya banyak. Di dalam Fadhail Amal itu sampai berapa? Ada ulama yang menuliskan 10 keutamaan siwak. Mewangikan mulut, mencerdaskan ingatan, menguatkan gigi, apalagi membuat mata menjadi terang, menghilangkan bau mulut dan lain sebagainya. Fadilah tertinggi siwak adalah mudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah ketika mati. Dan juga ada kerugian daripada merokok. Paling rendah, paling tinggi kerugian merokok, lupa mengucapkan la ilaha illallah ketika mati. Tapi di situ bukan rokok sih katanya, candu. Ya kan? Tapi nggak tahu juga rokok sama candu itu sama apa beda. Kalau biasanya ngerokok, ya candu ya kan. Tapi apakah setiap candu itu rokok? Kan belum. Kok senyum-senyum aja San? Pengalaman. Dah. Di antaranya di dalam kitab Fathul Mu'in apa yang lebih lupa. Salat yang menggunakan siwak. Salat sebelumnya pakai siwak, maka 70 kali lebih utama daripada salat tanpa siwak. Itu sebuah fadilah yang besar tuh. Salat dengan siwak 70 kali lipat pahalanya dibandingkan salat tanpa siwak. Sholahin amal ya. Saya pun belum mengamalkan ya Allah. Tapi kalau miswak udah sok gigi. Nah, itu tadi sedikit tentang siwak. Nah, dan siwak ini disunahkan sebelum berwudu. Tapi ada juga orang sebelum sholat pula dia bersiwak. Gimana? Nah, ada perbedaan pendapat ulama. Dua-duanya boleh diamalkan. Tapi yang paling utamanya kita bersiwak itu sebelum wudu. Sebelum wudu kita siwakan dulu. Siwak dulu. Terus kumur-kumur baru ngambil baru. Itu lebih utama kayak gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu taala alaihi wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Wasiwaku mustahabun fi kulli halin illa ba'da zawali lis-shaim. Siwak itu hukumnya sunnah. Siwak itu hukumnya sunnah pada setiap keadaan. Siwak itu hukumnya sunnah pada setiap keadaan. Siwak itu hukumnya sunnah pada setiap keadaan kecuali setelah tergelincirnya matahari, kecuali setelah tergelincirnya matahari bagi orang yang berpuasa. Siwak itu hukumnya sunnah pada setiap keadaan kecuali setelah tergelincirnya matahari bagi orang yang berpuasa. Dah? Nah, wa huwa fi thalathati mawadi'a asyaddu istihbaban. Ada tiga keadaan siwak itu sangat dianjurkan. Ada tiga keadaan siwak itu sangat dianjurkan. Yang pertama, inda taghayyuril fammi min azmin. Ketika berubah bau mulut. Sebab banyak diam. Yang pertama, ketika berubahnya bau mulut sebab banyak diam.
Yang kedua, indal qiyami ila sholati, indal qiyami minan naumi, ketika bangun tidur. Ketika bangun tidur. Nah, yang ketiga, indal qiyami ila sholati, ketika hendak melaksanakan sholat. Ketika hendak melaksanakan sholat. Itu tadi 3 tempat di mana siwak itu sangat dianjurkan. Lebih-lebih lagi di tempat-tempat yang lain. Nah, letakkan alat tulis, dengarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Siwak itu secara umum hukumnya adalah sunnah. Hukumnya adalah sunnah. Kapan saja kita mau, kita boleh bersiwak. Mau setoran, siwakan dulu. Habis setoran, siwakan lagi. Mau main bola, siwakan dulu. Banyak. Pada umumnya siwak ini tidak ada batasan, mau kapan saja boleh. Ada batasannya di sini, yaitu kapan? Ba'da zawali lis-shaimi, setelah zawal. Zawal itu tadi saya artikan tergelincirnya matahari. Maksudnya gimana? Mataharinya kepleset gitu, bukan gitu maksudnya. Maksudnya itu ketika matahari itu bergeser ke arah barat. Udah saya bahas kemarin ya. Yang udah sering ikut ngaji tahu tuh. Nah, yang baru-baru ikut mungkin agak ini. Tergelincirnya matahari, mataharinya kepleset, licin rumahnya, enggak itu. Maksudnya itu pada jam 12 siang, ya kan? Matahari itu berada di atas kepala kita. Maka bayangan-bayangan itu ada di bawah bendanya. Kalau di tiang tegak, maka bayangan di bawah tiang itu. Itu namanya waktu istiwa. Waktu namanya istiwa. Matahari tepat di atas kepala kita. Nanti semakin lama itu matahari akan bergeser ke arah barat. 4 dia terbenam. Nah, ketika matahari itu bergeser ke arah barat, disitulah namanya waktu zawal. Saat itulah orang yang berpuasa makruh hukumnya bersiwak. Paham? Paham ini? Ketika itulah orang yang berpuasa makruh untuk bersiwak. Tapi Imam Nawawi mengatakan nggak ada makruh. Apa nama kata beliau apa? Imam Nawawi mengatakan ada munkarohati mutlakon. Nggak ada makruh-makruh. Setelah zawal pun tetap sunnah. Itu kata Imam Nawawi. Tapi menurut kitab kita ini, kitab takrib ini, ketika matahari bergeser sedikit ke arah barat, tergelincir dia ke arah barat, bahasa Arabnya apa? Zawal, maka di situ makruh hukumnya bagi orang berpuasa untuk bersiwak. Bersiwak. Kalau gosok gigi gimana? Saya katakan kemarin, gosok gigi ini pakai odol, maka odolnya akan bercampur dengan ludahnya, ya kan? Orang gosok gigi gitu biasanya. Kalau ludah yang bercampur odol tadi tertelan, maka puasanya menjadi batal karena ludahnya sudah tercampur dengan benda yang lain. Jadi nggak usah gosok gigi ketika puasa. Jadi kapan gosok giginya? Sebelum imsak. Sebelum imsak itu gosok gigi. Ya. Oh kata Ustadz, kita puasa nggak usah gosok gigi, biar aja mulutnya bau ban traktor. Nggak gitu. Nggak gitu juga. Ada pendapat mengatakan ketika mulut kita sangat bau, maka kita disuruh bersiwak ya. Gosok gigi tadi untuk hati-hati sebenarnya nggak usah. Takut nanti odolnya bercampur ke ludah, ludahnya kita telan. Jadi batal puasanya. Ya. Dan ada 3 tempat di mana siwak itu sangat-sangat disunahkan. Ada 3 tempat di mana siwak itu sangat-sangat disunahkan. Maksudnya apa? Maksudnya itu asyad istihbaban min ghairiha. Seluruh tempat itu disunahkan kita bersiwak. Ada 3 tempat yang sangat penting kita bersiwak. Tahu enggak?
Contohnya gini, di setiap waktu kita disunahkan untuk baca Quran, ya kan? Tidak ada batasan waktu boleh nggak baca Quran. Baca Quran ini 24 jam boleh. Tapi ada tempat-tempat di mana kita sangat dianjurkan untuk membaca Quran. Kapan? Ketika kita sororan. Itu kan memang harus baca Quran. Ada kita program lagi belajar tahfiz. Ketika kita sapi, ketika apalah kita nggak lancar. Nah, itulah contoh kecilnya kayak gitu. Nah, seperti ini juga. Siwak itu setiap waktu hukumnya sunnah. Tapi ada 3 waktu di mana kita sangat-sangat dianjurkan untuk bersiwak. Apa ini? Kapan aja itu? Yang pertama ketika inda taghayyuril fam, ketika berubahnya bau mulut. Apanya? Nah, sebab diam. Sebabnya banyak. Contohnya diam. Diam ini gimana? Ya coba diam aja, lama-lama bau mulut itu. Ya kan? Atau dia baru makan makanan yang mengandung bau tidak enak. Rihin karihin. Makan peti. Makan jengkol. Bapaknya baru pulang dari Tanah Seribu, bawa jengkol 1 kilo. Makan sendiri. Kan? Kan mantap baunya itu kan. Iya, kalau orang suka bau jengkol senang deh bau jengkol. Selera aku katanya kan. Kalau orang nggak suka ya apa ini bau jengkol katanya kan. Tapi secara hukum jengkol itu makruh ya. Yang suka jengkol nggak boleh protes. Jengkol itu makruh. Apakah haram makan jengkol? Nggak haram. Silahkan makan jengkol. Tapi habis itu sikat gigi, bersiwak. Jangan habis makan jengkol setoran. Izal zulzilat setoran itu kan. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Baunya luar biasa. Kan? Nah, wa akhrajatil ardu athqalaha. 3 ayat pingsan Ustaz. Paham? Ketika makan makanan yang dimakruhkan, yaitu makanan yang mengandung bau tidak sedap, maka di situ kita disunahkan untuk bersiwak. Sangat-sangat disunahkan. Taghayyurul fam ini, berubahnya bau mulut ini, banyak contohnya. Ya salah satunya diam. Makan makanan yang tidak enak baunya. Ketika apa lagi? Ketika kita baru bangun tidur. Nanti ada lagi tempatnya sendiri ya. Ketika kita banyaklah nggak sikat-sikat gigi udah 2 hari, ya kan? Bau ban dalam mulutnya. Nah, itu sunnah kita untuk bersiwak. Ketika bau mulut kita berubah, maka disitulah kita ada kesunahan untuk melaksanakan siwak. Paham? Yang kedua, indal qiyami ay istiqadi minan naum. Ketika kita bangun dari tidur. Bangun tidur kan bau cigong itu napas kan? Apalagi bangunnya terkejut. Lagi di kelas tidur minyak. Bangun-bangun Ustaz duduk, yuk. Seorang kau. Bau kali mulutnya itu. Salah. Udah cukuplah saya mencium bau-bau mulutnya. Ada yang bau bangkit pesawat entah apa ya. Sakitlah kepala pokoknya. Ya kan? Makanya ya kita sebagai santri itu harus tahu lah, ya kan? Kapan mau mulut kita itu harus dibersihkan, kita harus tahu. Salah satunya ketika bangun dari tidur. Bangun tidur, jangan langsung ngambil makanan. Jangan langsung bau tidur, iya ada jambu, makan, jangan. Sikat gigi dulu. Kalau di dalam kitab Rodotul Ahbab itu, janganlah ketika bangun tidur kamu menyentuh makanan atau memasukkan tanganmu ke dalam air sebelum kamu mencuci kedua belah tangan. Karena kamu nggak tahu tadi malam itu tanganmu garuk apa, ya kan? Garuk selangkangan, habis itu megang nasi, ya kan? Bahaya. Makanya ketika bangun tidur kita cuci tangan terus sikat gigi dulu, siwak ya. Terus
Indal qiyami ila sholati, yang ketiga, ketika kita hendak melaksanakan sholat. Ketika hendak melaksanakan sholat. Kalau di Jawa itu kiai-kiai kampungnya itu sorbannya ujungnya diikat kayu siwa, ada kan? Ada pernah nambah nggak? Jadi dia sorban itu segi 4 kan? Nah, ujungnya itu diikatnya pakai siwa. Jadi siwanya itu di ujungnya kecil aja, paling sejentik gini lah. Jadi sebelum dia ngimamin orang, ya kan, disiwaan dulu, ambilnya ujung itu, siwaan dulu. Baru dia melaksanakan sholat. Di dalam kitab Fathul Mu'in itu sunnahnya ini kapan? Sunnahnya ini sampai ketika dia sholat itu masih disunahkan. Jadi gimana? Lagi sholat bersiwak? Ya kayak gitu. Cuman nggak boleh lebih dari 3 gerakan, batal nanti. Siwak di sini misalnya kan, buru-buru nih sholatnya ya, buru-buru. Siwak bismillah. Allah Akbar. Oh ya, tadi kan belum bersiwak. Diambil satu gerakan, lagi. Berdapat pahala bersiwak. Bolehkah seperti itu? Boleh. Selagi apa tidak lebih dari 3 gerakan yang berturut. Kata Ustaz, sunnah siwak walaupun lagi sholat, batal lah sholatnya. 1 kali goresan aja. Yang penting dapat pahala bersiwak. Paham? Ada tempat-tempat lain kata penulis ini, di mana kita disunahkan bersiwak banyak. Ketika kita hendak ngajar, ketika hendak belajar, ketika hendak membaca hadis, ketika hendak mendatangi istri, nanti lagi. Sanda senyum aja deh. Ketika hendak apa lagi? Ketika hendak membaca Quran, ketika giginya berubah jadi warna kuning, nah itu juga. Inda wasfiroril asnan, ketika giginya kuning, ya kan? Senyum dia macam jagung giginya. Wah. Itu disunahkan kita untuk bersiwak. Paham? Dan juga sunah-sunah siwak ini dengan tangan kanan. Nah, dengan tangan kanan dimulai dari sisi gigi atas sebelah kanan. Mana? Saya nggak punya siwak pula ini. Masa pakai rotan? Rotan aja lah ya. Ini apa namanya? Prakteknya. Megang siwak itu kayak gini, ya, kayak gini. Gini. Ya. Ini ujungnya, inilah. Nah, inilah ya. Ya. Dari gigi atas sebelah kanan, sini. Gigi atas sebelah kanan ke sebelah kiri 3 kali. 1, 2, 3. Nah, gigi bawah dari kanan juga. 1, 2, 3. Baru langit-langit, baru lidah. Nah, setelah bersiwak kita disunahkan untuk mencuci daripada ujung siwak itu, biar jangan dipakai sama setan. Dan meletakkan siwak ini nggak boleh letakkannya tidur, letakkannya tegak gini. Gitu, tegak gitu meletakkannya. Paham? Nggak boleh kita meletakkan siwak itu tidur gitu. Dan jangan meletakkan siwak di bawah. Nggak boleh. Nggak boleh kita untuk menghinakan barang-barang yang merupakan sunnah Rasulullah. Salah satunya siwak. Siwak dibuang, jangan. Tapi ditanam. Karena itu termasuk sunnah Rasulullah. Ada kitab namanya Fadilah Siwak. Fadilah bersiwak. Itu kitabnya udah ada versi bahasa Indonesia. Kita cari. Di situ ada kisah satu orang itu dia menghinakan siwak, menggunakan siwak untuk istinja. Nauzubillah. Akhirnya Allah azab dia. Di dalam perutnya ada ikan. Ikannya itu keluar dari duburnya dan dia mati gara-gara makan ikan itu. Hati, jangan kita menghina sunnah. Seseorang itu tidak kafir karena dia nggak mengamalkan sunnah. Orang nggak bersiwak, nggak kafir dia. Tapi ketika dia menghinakan sunnah, maka di situ telah jatuh dalam hukum kufur. Apa tuh bersiwak? Masa gigit-gigit kayu, macam orang nggak pernah makan aja. Wah, hati-hati, nggak boleh. Tanpa dia sadari jatuh ke dalam kekufuran. Apa tuh jenggot, macam kambing aja berjenggot-jenggot. Tanpa disadari jatuh dalam kekufuran. Orang nggak berjenggot nggak berdosa, tapi orang menghina jenggot berdosa. Kalau kita nggak bisa mengamalkan, ya setidaknya nggak usah kita menghina, menyepelekan, menganggap remeh, itu nggak boleh. Paham semua?
Ya, besok kita belajar dulu. Ya, ada pertanyaan? Sahabat-sahabat yang sedang online juga ada pertanyaan, silakan ditulis. Ya, pertanyaan? Ayo silakan. 3 pertanyaan. Mana nih? Pertanyaan nggak harus di bab siwa, di bab lain juga boleh lah. Nah, biar variatif. Masa nggak ada yang mau bertanya? Selop tukar separuh. Oh, sebelah aja. Terus? Ada selop, sebelahnya punya kita, sebelahnya punya orang, gitu. Hukum memakainya gimana? Nah, gimana hukum memakainya? Hukum memakainya gosok. Gosok itu apa? Memakai barang orang tanpa izin. Namanya gosok. Kan? Kalau nggak ada yang punya gimana? Kalau nggak ada yang punya, berarti bukan gosok, ya kan? Namanya nggak ada punya. Tapi kalau sebelah sendal kita, sebelah sendal orang, berarti sebelahnya gosok. Nah, yang ada itu sebelah kanan. Terus gimana kalau sendal kita cuma sebelah aja, sebelah lagi hilang? Dibawa tukang botol bisa sebelah lagi kan? Jadi gimana itu? Ya udah, kata Nabi kalau mau pakai sendal itu pakai dua-duanya. Jangan sebelah aja dipakai, sebelah lagi nggak dipakai. Kalau ternyata sendalnya cuma sebelah, maka nggak usah pakai sendal sekalian. Jalanlah pakai sendal kulit kaki. Paham? Apa? Itu berarti mirip berarti ya? Contohnya swallow bisa kata-kata. Nah, swallow kan banyak miripnya kan? Terpakai punya orang gitu. Nah kita nggak sadar gitu ya. Enggak, orang dulu aneh gitu. Pokoknya pas dari punya dia pakai satu lagi orang sama ya. Tapi bentuknya sama ya. Nanti kita bahas di pelajaran selanjutnya. Itu berat itu, ya kan? Mirip soalnya. Kita pikir orang itu pikir punya dia, ya kan? Rupanya bukan. Nanti dibahas di pengajian selanjutnya. Yang lain. Jadi gimana? Ya, ajan. Ya, orang lagi sholat. Ya, boleh sholat wajib tadi. Itu orang sholat sunnah dia yang ngomong. Ayo sholat wajib. Ya, saya terangkan sedikit. Ada orang dia azan. Habis azan orang datang ya kan? Orang datang dia pula komat, gitu kan? Akhirnya dia sholat sendiri, gitu kan? Sedangkan orang lain pada masuk ke masjid gara-gara dia azan, gitu. Gimana kah hukumnya kayak gitu? Hukumnya adalah ya ini bukan membahas hukum sah tidak sahnya, sah sholatnya, tapi lebih utama kalau dia ikut jemaah. Maka gimana? Maka dia ini boleh membatalkan sholatnya untuk ikut dalam rombongan jemaah yang besar. Paham? Kita azan, la ilaha illallah, nggak ada datang, udahlah sholat aja lah gitu kan. Pas sholat ramai orang datang rumahnya, nah, gimana itu? Maka dia boleh membatalkan sholatnya bergabung dengan jemaah, karena sholat berjamaah itu lebih utama daripada sholat sendirian. Paham? Terus kalau dia adalah tanggung bunda, rakaat keempat pun gimana boleh? Boleh juga. Tapi dia nggak dapat pahala berjamaah. Kecuali memang dia nggak azan, memang nggak ada datang, dia sholat sendirinya. Ini dia azan, lama kali datang sholat di sendiri. Pas sudah mau siap datang pula orang ramai kan. Maka itu dia boleh membatalkan sholat ikut jemaah, atau dia boleh juga meneruskan sholatnya sendiri. Nah, satu pertanyaan lagi.
Satu pertanyaan lagi. Zan? Nggak ada? Dah. Nggak ada. Demikian pengajian kita untuk kali ini. Besok kita sambung bab fardu wudu. Fardu, insyaallah. Tuntunan pada majelis. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.